pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang adalah alam, terpandang adalah makhluk, dan terpandang adalah sesuatu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Kalau pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka segala yang terpandang, apakah itu namanya makhluk, apakah itu namanya sesuatu, apakah itu namanya alam, pahamilah, yakinilah bahwa makhluk, alam, dan sesuatu itulah kezohiran nyatanya akan rupa diri Allah. Jadi cara memahaminya, kalau dia telah zohir, kalau dia telah wujud, kalau dia telah nyata, maka disebutlah namanya dengan baharu. Nah, baharu itu sifat tuh. Tapi kalau belum dia wujud, belum dia zohir, belum dia nyata, maka disebut namanya kodim. Jadi kodim itu belum zahir wujudnya, belum tampak wujudnya. Itu kodim. Tapi kalau kodim ini telah tampak wujudnya, telah zahir wujudnya, maka disebutlah baharu. Padahal baharu itu adalah kenyataan wujud diri yang kodim. Itu dengan jadi cara pemahamannya aja, kalau dia zahir, baharulah sebutannya. Kalau dia belum zahir, kodim lah sebutannya. Terkadang kita jadi sebagai antara kodim dengan baharu, yang sebenar ada, yang sebenar wujud itu adalah yang kodim. Kalau yang kodim yang sebenar ada, yang kodim yang sebenar wujud, maka yang baharu itu apa bagi yang kodim? Yang baharu itu kenyataan bagi yang kodim. Barulah kita patrikan di dalam itikad hati kita ini. Itikad pandangan mata hati. Bahwa baharu itu, itulah sebenar-benarnya wujud diri yang kodim itu. Jadi jangan dikatakan Allah itu kodim lagi, karena Allah itu sudah baharu. Yang sudah nyata pada segala yang wujud ini. Jadi segala yang wujud ini, inilah wujud yang kodim namanya. Inilah wujud yang sudah nyata dan terang, seterang-terangnya tadi itu. Makasih Ustaz. Dengan yang baharu itu merupakan kenyataan dari yang kodim. Terkadang kita sebagai masyarakat umum atau kita sendiri kayak gitu melihat sesuatu yang baharu itu sendiri, kalau sesuatunya itu sesuatu yang dalam tanda petik tidak bernyawa, itu mempunyai pemikiran masa yang kodim seperti itu kayak gitu. Nah, ini bagaimana untuk mendudukannya, Ustaz? Ketika kita sudah mampu memahami bahwa yang baharu itulah kenyataan wujud yang kodim, maka ketika itu Nabi memberikan suatu rambu-rambunya. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, ya, bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang kodim, dan yang kodim itu sudah wujud nyata dia, yang disebut namanya baharu, maka ketika itu kala lisanahu, tidak boleh lagi disebutkan dan diutarakan. Sebab kalau disebutkan, diutarakan, ditanyakan juga, maka akan rancu makna yang sebenarnya. Maka orang makrifat itu cukup dia itu memahami dan menyadari, diimani dan diyakini. Jadi kalau diuraikan dia dalam bentuk pemahamannya, bahwa segala yang baharu itu, itulah sebenarnya wujud nyatanya yang kodim itu. Jadi dalam pandangan bahasa syariat, yang baharu, yang dikatakan namanya benda yang tidak bernyawa, secara syariat nampak tidak bernyawanya. Meja, HP, piring, gelas, kursi dan sebagainya. Secara baharu, secara pandangan zohir, disebut namanya benda mati. Tapi secara makna hakikat, makna bahasa yang batin, tidak ada namanya benda mati. Semuanya itu hidup. Kenapa semuanya itu hidup? Karena semua yang ada ini disebut namanya wujudullah, kenyataan daripada wujudnya Allah itu. Sedangkan Allah itu adalah hayat. Jadi memahami yang batin mesti dengan batin.
memahami yang zohir mesti dengan yang zohir. Jadi pandangan zohir saja mengatakan benda mati, namun pandangan batin mengatakan itu hidup. Jadi semuanya ini hidup semuanya. Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut. Kalau dia punya mata, punya telinga, dan punya mulut, bagaimana memahaminya? Dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut. Makanya dikatakan, meja ini dia melihatnya dengan basir. Dia mendengarnya dengan samia. Dia berkatanya dengan kalam. Kenapa dia mendengar dengan samia, melihat dengan basir, berkata dengan kalam? Karena ini adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi disimpulkan dalam pemahamannya bahwa segala yang wujud itu disebut wujudullah. Kalaulah segala yang wujud itu dikatakan wujudullah, maka juga dikatakan pula segala sifat disebut sifatullah. Kalaulah segala yang wujud disebut wujudullah, segala sifat disebut sifatullah, maka segala yang wujud itu dia pasti itu. Karena itu adalah kenyataan daripada Allah tadi. Allah yang maha hidup itu yang sebenar-benarnya. Mungkin gitu Pak Sodikin memahaminya. Ini satu hal lagi mungkin yang berkaitan dengan perwujudan Allah itu adalah di semua yang ada di alam ini. Iya. Nah, dengan semua yang ada di alam ini, dengan berbagai bentuk dan yang lain sebagainya itu merupakan perwujudan Allah. Ini kalau secara dipandang nalar logika itu terkadang bertentangan. Nah, inti untuk menekan pemikiran-pemikiran secara nalar logika itu harus seperti apa, Ustaz? Nah, ya. Jadi memahaminya begini. Kan Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada sesuatu yang ada selain Allah, mesti dipahami sesuatu yang ada selain Allah itu sebenarnya adalah bentuk kenyataan rupa akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Jadi kalau tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka segala yang wujud itu, pahamilah itulah kenyataan bentuk rupanya Allah itu dalam segala wujud ini. Dalam bahasa makna umumnya, bahwa Allah itu wujud, wujudnya sudah meliputi sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan wujudnya Allah pada sekalian alam, itulah yang disebut kepada diri kita, yang disebut namanya insan. Nah, sebenarnya alam dan insan itu adalah Muhammad. Muhammad itulah wujud Allah yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Allah cuma yang ada, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Sebab kalau ada sesuatu selain daripada Allah, berarti belum dikatakan kita mengesahkan akan Allah sebenar-benarnya. Jadi mungkin cara kita menyikapinya, bahasa itu, tentu kita menyikapinya dengan bahasa syariat, tharikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, kalau memang Allah yang ada, yang wujud dan tunggal semata-mata, maka secara bahasa syariat, ya, segala sesuatu yang ada ini disebutlah namanya dengan alam. Alam itulah yang disebut namanya dengan makhluk. Atau disebut juga namanya dengan hamba. Jadi makhluk, alam, dan hamba itu dalam bahasa syariatnya. Bahwa segala yang ada ini disebut namanya alam, disebut namanya makhluk, disebut namanya hamba. Bahasa syariat. Nah, kalau kita naikkan ke atas, alam, makhluk, dan hamba dalam bahasa thorikatnya disebut namanya cermin Allah. Alam itu cermin Allah, makhluk itu cermin Allah, hamba itu cermin Allah. Atau dibahasakan dengan sesuatu itu cermin Allah. Nah, kemudian kalau kita naikkan lagi pemahamannya kepada hakikat, bahwa alam, makhluk, hamba itu yang dikatakan wujudullah. Wujudnya Allah atau ainullah, kenyataan Allah.
Jadi makhluk tadi disebut kenyataan Allah, alam itu juga disebut namanya kenyataan Allah, makhluk dan sesuatu itu juga disebut namanya kenyataan Allah. Nah, kalau kita tingkatkan lagi pemahamannya kepada ma'rifat, bahwa alam, makhluk dan sesuatu itu tiada lain Allah. Tiada lain Allah. Baru kita pastikan lagi ke dalam, kalaulah alam, makhluk, sesuatu tiada lain Allah, itu maknanya ya Allah itu sendiri. Kalau dikatakan Allah itu sendiri, apa maknanya Allah itu? Ya Allah. Makanya dikatakan Allah itu wujud pada segala yang ada. Kalaulah Allah itu wujud pada segala yang ada, pada segala sesuatu, maka segala yang ada dan segala sesuatu itulah kenyataan memandang akan rupanya diri Allah. Apapun namanya. Bagaimanapun wujud dan bentuknya, itulah kenyataan memandang rupanya Allah. Namun kesempurnaan memandang nyatanya akan rupanya Allah pada alam, pada makhluk, pada sesuatu, disebutlah namanya dengan insan. Maka disitulah dikatakan, siapa insan itu yang sebenarnya? Al-insanu sirri, wasiri sifati, wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain aku, itu maknanya, ya akulah itu sebenarnya. Akulah yang insan itu itulah aku. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada lagi terpandang yang lainnya. Nah, begitulah kita sebenarnya memurnikan akan kewujudan serta keesaan diri Allah itu sebenarnya. Jadi kalau dipahami maknanya yang sebenar-benarnya, sebelum adanya segala yang ada, dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya kehidupan, dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Kalau dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan, dan dia lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada, maka segala yang ada, segala kehidupan, itulah nyatanya akan wujud dirinya yang tunggal itu semata-mata. Kalau dia yang wujud, tentu yang hidup itu dia. Jadi, sebelum hidup, wujud dulu. Wujud itu dirinya. Tak mungkin dia hidup kalau tidak ada dirinya. Dirinya lebih dahulu ada, baru ada hidup. Kalau sudah ada hidup, baru sama, baru basar, baru kalam, baru ilmu, baru kudrat, baru iradat dia. Nah, gitu memahaminya. Satu hal lagi Ustaz, berkaitan dengan al-insan, kesempurnaan memandang Allah itu pada insan. Lah, mengapa dalam hal ini itu kesempurnaannya insan itu di mana sehingga menjadi satu hal patokan bahwa dalam cara memandang Allah itu kepada insan untuk kesempurnaannya itu. Karena insan itulah yang dikatakan namanya khalifatullah. Nah, bukti dia adalah sebagai khalifatullah, sebagai pengganti pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka Allah katakan wa khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Bahwa diciptakan, dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa daripada dirinya. Dan dijadikan insan itu juga sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Maka Adam atau insan itu yang dikatakan khalifatullah. Makna yang sebenarnya, siapa khalifatullah itu? Yang khalifah itu adalah Allah sebagai khalifah sebenarnya. Maka nyatalah wujud khalifah itu pada insan tadi. Maka disebutlah dia namanya dengan Adam. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam itu? Adam itu adalah aku. Aku itu yang Adam itu sebenarnya. Maka disebutlah Adam itu khalifatullah. Adam itu ya aku tuh, ya sebagai khalifah itu aku, kata Allah. Nah, lalu kalaulah kesempurnaan memandang Allah itu pada segala sesuatu sempurna pada insan, insan itu ada yang baik, ada yang buruk.
Kalau insan itu ada yang baik dan ada yang buruk, tentu cara memandangnya memandang kepada insan yang baik. Jadi kesempurnaan memandang Allah pada insan adalah insan yang baik. Sekarang di atas insan yang baik itu masih ada yang lebih baik lagi. Itu disebut namanya soleh. Jadi kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan yang baik lagi soleh. Ada juga baik tapi nggak soleh. Iya. Nah, memandang insan yang baik lagi soleh itu di atasnya masih ada lagi. Itu disebut namanya ulama. Jadi memandang kesempurnaan Allah pada insan yang baik dan soleh itu adalah kepada al-ulama. Itu kesempurnaannya. Di atas ulama itu masih ada makomnya lagi. Itu disebut namanya makom Rasul. Jadi kesempurnaan memandang Allah pada insan itu adalah kepada insan sebagai seorang nabi. Nah, nabi dulu. Makomnya di atas insan ulama tadi nabi. Nabi itu kan banyak tuh. 124.000. Jadi kesempurnaan memandang Allah pada nabi tadi sempurna dia kepada Rasul. Karena di atas nabi ada Rasul makomnya. Iya. Yaitu 315 itu. Kesempurnaan memandang Allah pada Rasul yang 315 itu sempurna kepada yang 25. Dari 25 itu memandang Allah itu sempurna kepada yang 5. Dari yang 5 itu sempurna memandang Allah itu kepada yang 1. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh uswah teladan yang terbaik bagi dirimu siapa yang ingin mengenal Allah. Jadi ingin mengenal Allah, wasilahnya kenalilah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lah contoh yang terbaik, contoh yang teladan, contoh yang paripurna untuk mengenal Allah, mengenal af'alnya, asmanya, sifatnya dan zatnya. Karena beliaulah sebenarnya ya kesempurnaan itu. Nah, sekarang beliau meninggal. Kemana contohnya lagi? Maka turun dia ke bawah. Itu yang disebut namanya al-ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya ini, inilah yang dikatakan namanya pewaris Nabi. Karena rahasia diri Allah itu telah dibukakan Allah ke dalam dadanya. Itu rahasianya. Maka ulama pewaris Nabi inilah yang membukakan rahasia-rahasia tentang diri Allah itu. Nah, itu cara memandangnya, Pak. Ini ada lagi nih Ustaz. Jadi kalau kita tadi memandang kesempurnaan Allah itu ada pada insan, kan ada tingkatan, ada yang baik tadi, kemudian soleh. Nah, sedangkan kita melihat dalam pandangan zahir ada insan itu yang mungkin dikatakan tidak baik. Jadi bagaimana kita memandang insan yang sedemikian itu, Ustaz? Tetap kita memandang Allahnya di situ. Itulah yang dikatakan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu maknanya yakin kita seyakin-yakinnya bahwa baik dan buruk itulah nyatanya fi'il atau perbuatan Allah. Kalau yang buruk itu bukan datang daripada Allah, lalu datangnya daripada siapa? Iya. Benar. Makanya Nabi itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan buruk yang Engkau ciptakan. Itulah makna qada dan qadar itu. Takdir baik dan takdir buruk. Maksudnya yang baik itu aku yang menciptakan. Yang buruk itu aku juga yang menciptakannya. Namun bagaimana memahami yang buruk yang Allah ciptakan, yang baik juga Allah ciptakan? Untuk memahaminya, yang baik aku yang menciptakan, yang baik ini aku ridhoi bagi yang mau mengerjakannya.
Nah, sedangkan yang buruk juga aku yang ciptakan, tapi yang buruk ini aku murkai bagi yang mengerjakannya. Jadi antara baik dan buruk ini mana yang paling diridhoi Allah, mana yang paling disukai Allah. Tentu yang paling diridhoi dan disukai Allah itu adalah kepada yang baik. Maka ikutilah yang baik itu. Ya. Walaupun Allah menciptakan namanya buruk, tapi Allah tidak suka kalau kita melakukan hal yang buruk. Makanya Allah mengatakan, kul-kulu men inilah, bahwa tiap-tiap segala sesuatu baik dan buruk itu katakanlah datangnya daripada sisiku. Nah, namun yang baik ini aku suruh dan aku ridho yang mengerjakannya. Yang buruk ini aku larang dan aku murkai bagi yang mengerjakannya. Disitulah rahasianya Allah mengatakan Allahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Allah itu benar-benar mengajak kita itu kepada jalan surga, kepada jalan kebaikan, jalan keridhaan, jalan rahmatnya, jalan ampunannya. La ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan aku tidak pernah menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, itulah peranan namanya akal pikir itu. Jadi setelah Allah ciptakan baik dan buruk, dan Allah beri kita ilmu yang baik itu seperti apa, yang buruk itu seperti apa, maka disitulah kita disuruh oleh Allah, pilihlah oleh kamu. Kamu mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Siapa yang masuk surga, tempuhlah jalan ini. Siapa yang ingin masuk neraka, tempuhlah jalan ini. Wahadainahu najdain. Imma syakiran wa imma kafura. Aku udah beri kepada kamu dua hidayah, dua petunjuk, dua jalan. Nah, tapi bagi yang mau berpikir, kata Allah, ya, imma syakiran, mana yang mau berpikir lalu dia pandai bersyukur, maka dipilihnya jalan kebaikan itu, jalan surga itu. Karena itulah yang menjadi kehendak dan maunya Allah. Bagi yang tidak mau berpikir, tidak pandai bersyukur, maka dipilihnya jalan neraka. Nah, itulah kesalahan manusia. Jadi selalu Ustadz katakan, kita ini manusia ini kadangkala cara berpikirnya tidak balance, tidak seimbang dia antara cara berpikir dunia dan cara berpikir akhirat. Buktinya, ketika manusia itu dihadapkan dengan dunia, ya ini baik bagi dirimu, ini tidak baik bagi dirimu. Maka kita selalu pandai memilih yang terbaik untuk diri kita. Dan kita pula pandai menolak mudarat-mudarat yang akan menimpa diri kita. Ini urusan dunia. Ya, kalau contoh realnya itu, kita masukkan anak kita ke dalam sebuah perusahaan, ya. Lalu kedua perusahaan itu diterima dia. Ini gajinya 5 juta, ini gajinya 10 juta. Secara hitungan dunia, cara berpikir yang sehat, tentu dia lebih memilih ya perusahaan yang menerima dia dengan gaji dan upah 10 juta. Pasti dia tidak mau memilih yang 5 juta. Karena 5 juta itu sedikit minimalnya, nominalnya. Itu cara berpikir rasional. Berarti dalam urusan dunia dia pandai memilih yang banyak, pandai memilih yang terbaik, pandai memilih yang membuat dia itu nyaman. Itu dalam urusan dunia. Tapi sayangnya ketika dihadapkan dengan urusan akhirat, ini jalan surga, ini jalan neraka. Dipilihnya lah jalan neraka, dibilangnya itu takdir. Di sini letak tidak seimbangnya. Mestinya, kalau dia pandai memilih yang terbaik dalam urusan dunia, tentu dia pandai pula memilih yang terbaik dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia pandai memilih yang terbaik, maka dalam urusan akhirat juga pandai memilih yang terbaik. Pilihlah jalan ke surga. Tapi kenyataannya berbeda gitu. Urusan dunia pandai memilih yang baik, urusan akhirat tak pandai memilih yang baik. Dipilihnya yang neraka, dibilangnya itu takdir. Itu pincang cara berpikirnya. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada dirimu. Ya. Akan tetapi kamulah yang berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Padahal Allah sudah beri kita ilmu. Allah beri mana yang bermanfaat, mana yang akan mendatangkan mudarat, ditunjuk oleh Allah.
Nah, kalau sorga kamu pilih, itulah membuat diri kamu tuh nyaman, bahagia. Kalau neraka yang kamu pilih, membuat kamu tuh teraniaya dan tersiksa. Iya, iya. Lalu setelah Allah berikan ilmu kepada kita dan diutus Nabi kepada diri kita ini, sudah sempurna syariat itu, lalu kita pilih juga jalan ke neraka itu. Itu letaknya salah. Berarti kita yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Iya. Nah, jangankan seperti itu, ini air putih. Lalu kita masukkan madu ke dalamnya. Ya. Kemudian kita masukkan pula racun di dalamnya. Bermanfaat nanti air putih itu kita minum? Tidak. Kan tidak. Tidak. Kenapa? Tidak. Karena ada racun di dalamnya. Iya. Sedangkan kita sudah diberi ilmu. Kalau racun yang kita minum nanti kita muntah darah, minimal muntah darah kalau tidak mati. Iya. Kalau madu kita minum, madu ini baik, kesehatan buat diri kita. Iya. Lalu bagi kita campur madu di dalamnya, racun juga di dalamnya. Tentu tidak bermanfaat bagi diri kita. Iya. Nah, tentu yang kita minum madu sajalah. Kalau tidak, racun sajalah biar cepat mati. Jadi Ustadz, untuk menentukan standar bahwa yang baik itu ini, yang jelek itu sebetulnya standarnya apa itu Ustadz? Oh, standarnya hukumnya syariat lah. Ke syariat. Syariat yang menentukannya. Syariat yang menentukan. Jadi baik dan buruk itu berdasarkan syariat. Iya, iya. Hukum-hukum Allah. Iya, 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 iya. Ya, maka hukum-hukum Allah itu standarnya Nabi lah itu sebenarnya. Kan Nabi lah kesempurnaan syariat. Betul, betul, betul. Nabi lah kesempurnaan tarekat, Nabi lah kesempurnaan hakikat, dan Nabi pula kesempurnaan Ma'rifat. Makanya tidak ada contoh yang terbaik melainkan Rasulullah. Iya. Pendapat siapapun bisa dibantah, kecuali pendapat Nabi. Dan Nabi itu pun kalau dikaji lagi, nah kita mesti lihat lagi. Ada Nabi Muhammad ya sebagai seorang sahabat. Iya. Ada Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, kepala negara. Dan ada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kepala negara, masih bisa dibantah pendapatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sebagai Rasulullah nggak bisa dibantah. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Tapi kalau Nabi Muhammad sebagai dia sahabat atau kepala negara bisa dibantah dia. Buktinya apa? Ketika terjadi namanya perang Khandaq itu. Jadi Salman Al-Farisi menjelaskan kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah keterangan yang engkau sampaikan kepada kami itu ya Rasul, bertahan itu di dalam kota ya Rasul, itu adalah pendapatmu ya Rasul atau petunjuk daripada Allah? Ini adalah pendapatku, bukan petunjuk daripada Allah. Nah, kalau itu pendapatmu ya Rasulullah, saya lebih condong ya Rasul, kita hadang musuh itu di luar kota, lalu kita buat parit. Nah, kita buat parit, andai kata mereka memasuki kota, mereka mesti melewati parit, disitulah kita memanahnya. Maka Rasulullah menerima pendapatnya Salman Al-Farisi ini. Maka dibuatlah parit, itulah yang disebut namanya Khandaq. Maka terjadilah namanya perang Khandaq itu. Jadi secara pemimpin, kepala negara, dan sebagai manusia biasa, pendapatnya bisa dibantah ya oleh pendapatnya Salman Al-Farisi. Tapi kalau beliau sebagai utusan Allah, Rasulullah nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Mutlak. Mutlak tuh. Nah, gitu cara memahami kepribadian Rasulullah itu. Mungkin, Mas, silakan. Itu tadi ada satu hal yang terkadang itu menjadikan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu merupakan kehendak atau sesuatu yang memang Allah itu sendiri yang berkehendak gitu. Nah, berkaitan dengan yang baik dan yang buruk itu tadi, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk itu sandaran penilaiannya syariat itu dengan penalaran yang kita ada atau seperti apa, Ustaz? Ya, jadi gini memahaminya.
ketika kita sudah mampu mengenal Allah, Allah yang wujud dan Allah yang tunggal, bahwa baik dan buruk itu semuanya adalah bentuk perbuatan dirinya, disinilah kita mendudukkan adab kepada Allah itu. Cara mendudukkan adab itu gimana? Allah katakan, ma asobaka min hasanatin paminallah, wa ma asobaka min sayiatin pamin nafsika. Apa saja yang menimpa dirimu dari hal yang baik-baik, maka semuanya itu adalah daripada Allah. Dan apa saja yang menimpa dirimu dari hal yang buruk-buruk, itu semuanya datang daripada dirimu. Jadi konsepnya, kalau yang baik nisbahkan kepada Allah, kalau yang buruk nisbahkan kepada diri. Begitu kita cara mendudukkan adab. Jangan kita terbalik memahaminya. Ya. Yang baik, ya, kita nisbahkan kepada diri kita. Kalau yang baik kita nisbahkan kepada diri kita, maka di situ nanti Allah akan protes kepada kita. Kapan pula kamu mampu melakukan suatu kebaikan, padahal dirimu la haula wala quwata illa billah. Makanya Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia aku, anugerah dan rahmat aku, maka kamu tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Tak bisa kamu beribadah, melakukan sholat, puasa, dan sebagainya. Tapi kenapa kamu bisa melakukan ibadah dan kebaikan, sholat, berpuasa, dan sebagainya? Itu adalah karena karunia dan anugerah aku kepada dirimu. Maka setiap yang baik itu nisbahkan kepada Allah. Nah, yang kedua, setiap hal-hal yang buruk nisbahkan kepada kita, jangan dinisbahkan kepada Allah. Ya, kita terjatuh, ya kan, kecelakaan, kita nisbahkan kepada Allah. Ya Allah, aku ini terjatuh karena Engkau, ya Allah. Karena Engkau yang takdirkan aku terjatuh, ya Allah. Makanya kalau kita nisbahkan kepada Allah, marah Allah itu dengan kita. Kapan pula aku mentakdirkan kamu itu penuh dengan kebencian. Aku tidak pernah menciptakan takdir itu penuh dengan kezoliman dan kebencian terhadap dirimu. Innallaha la yaslimun nasa say'ah. Aku ini tidak pernah berbuat zalim kepada dirimu. Maka gunakan akal pikirmu, kata Allah. Karena aku ini maha baik. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, nisbahkan kepada diri kita. Ya Allah, aku jatuh, ya Allah, karena kesalahanku, ya Allah. Aku jatuh karena kelalaian aku, ya Allah. Maka ketika kita nisbahkan kepada diri kita, maka disitulah Allah jawab bahasa batin kita itu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berlarut dalam kedukaan, karena apapun yang terjadi pada dirimu, itu juga terjadi karena takdir aku kepada dirimu. Nah, sama dengan yang baik tadi. Ketika yang baik nisbahkanlah kepada Allah. Ya Allah, apa yang aku lakukan ini, ya Allah, itu adalah karena karunia dan rahmat-Mu, ya Allah. Lalu Allah balas, ya, semua yang kamu lakukan itu, ya, itu semuanya adalah bentuk daripada fi'ilmu sendiri. Dibalas oleh kembali untuk diri kita. Ya. Begitulah cara memahaminya itu. Jadi yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan kepada diri kita. Itulah kita menata adab. Jadi, kalaulah yang baik dan buruk dinisbahkan semuanya kepada Allah, lalu tidak ada fungsi ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak ada lagi itu. Menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar tidak berfungsi lagi. Semuanya Allah. Ada orang mencuri itu Allah tuh. Lalu di mana letak amar ma'rufnya lagi? Kalau Allah ya semuanya. Jadi memahami ilmu hakikat, memahami takdir, ya, itu bukan kita mematikan syariat, bukan kita membunuh syariat. Bahkan kita menyempurnakan syariat itu. Di syariat itulah nampaknya kesempurnaan kita mengenalkan Allah itu. Nah, itulah Nabi itu sebagai uswahnya, contoh yang terbaik.